salam sejahtera kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Wakil Direktur Polda Banten, Kasub 3, Tipikor, Khusus Polda Banten, rekan-rekan media yang saya cintai dan mengucapkan. Pertama saya mohon maaf atas keterlambatan mundur kegiatan press conference karena ada kegiatan yang sama-sama berjalan dan tidak bisa tinggalkan. Kita langsung laksanakan, rekan-rekan sekalian, siang ini kita melaksanakan press conference terkait dengan tidak pidana korupsi yang diungkap oleh Subdit 3 Krimsus Polda Banten, berawal dari informasi atau tembusan dari BPKP Banten, kemudian dilaksanakan penyelidikan. Dari penyelidikan ini kemudian ditingkatkan ke penyidikan, dan dalam penyidikan ada 2 tersangka, yaitu dengan inisial TBAB 73 tahun. Ini kebetulan sebagai dirut PT Arkindo dan yang saat ini tidak bisa hadir karena yang bersangkutan sedang sakit, tapi sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian yang kedua yaitu SM 45 tahun, ini Lego Tangerang. Ini perusahaan atau bendahara dan pemodal dalam pelaksanaan lelang. Kemudian modus operandi ini untuk menguntungkan pribadi dan memasukkan data untuk memenangkan lelang, ini yang dilakukan. Kemudian dari barang bukti yang disita bisa kita lihat bersama di depan, ini yang sudah diamankan ada 905 juta uang yang dapat. Total kerugian dari perhitungan auditor itu adalah 7.1.500.000. Yang lainnya saat ini sedang ditelusuri, termasuk nanti yang terkait dengan yang lainnya. Jadi rekan-rekan sekalian, Bapak Presiden, Bapak Kapolri, dan dilanjut oleh Bapak Kapolda Banten, bahwasanya pembangunan penting, tapi yang tepat sasaran, yang sesuai dengan ketentuan aturan, sehingga nanti betul-betul bisa bermanfaat untuk masyarakat. Kalau nanti ada penyimpangan sebagai penegak hukum, kita diwajibkan untuk melaksanakan, dan alhamdulillah di Subdit 3 ini sedang kita ungkap dan hasilnya kita bisa lihat bersama. Mungkin ini yang perlu saya sampaikan. Ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan? Oke. Wahyu dari Banten News. Ya. Terkait tadi ada dalam tanda kutip semacam pengkondisian untuk lelang. Ya. Maksudnya data-data yang dimasukkan untuk dimenangkan itu profil company dari perusahaan yang bersangkutan atau seperti apa? Dan kalau profil company yang bersangkutan untuk lelang itu mungkin kan ada keterlibatan dari pihak WLP atau Barjas, dari pihak Pemdanya. Nah, apakah nanti akan sejauh itu untuk pengembangannya atau seperti apa? Gitu aja. Mungkin Pak. Langsung Pak Subin. Baik, terima kasih Pak. Rekan-rekan, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi untuk dari hasil pemeriksaan kita ini, untuk terkait dengan modus operandi tadi dengan memasukkan data-data di mana yang bersangkutan memang semua pengaturan dilakukan oleh tersangka S, di mana dia mengkondisikan mulai dari meminjam bendera dari TBAB ini dengan memberikan persentase keuntungan. Setelah itu dia langsung berkoordinasi dengan salah satu pelaku yang saat ini memang tidak kita tetapkan tersangka karena yang bersangkutan sudah meninggal dunia, sehingga proses itulah yang saat ini kita tetapkan. Untuk tersangka-tersangka lain sementara masih kita lakukan pengembangan dari kasus ini. Jadi ini untuk masih berjalan proses pemeriksaannya. Ini untuk yang saat ini ada adalah untuk 2 tersangka ini. Terima kasih. Yang meninggal dunia ini dari pihak Pemda atau swasta? Yang ada ini adalah terkait dengan BUMD, karena ini adalah dana BUMD, dana full dan penyetaan modal dari pemerintah Kota Cirebon. Terima kasih. Penjelasannya yang meninggal itu direkturnya Ya, direktur utama yang meninggal dunia. informasinya Pak sudah ya, dalam pencairan itu kan tidak cuma melalui direktur utama, tapi direktur lain yang terlibat dalam pencairan itu. Ada kemungkinan untuk menarik buat direktur itu. Baik, terima kasih teman-teman untuk pertanyaannya.
untuk seperti yang kami sampaikan tadi, untuk proses masih berjalan, jadi kemungkinan akan adanya tambahan pelaku baru itu masih mungkin untuk kita lakukan, karena sesuai dengan ada petunjuk juga dari jaksa untuk kita lakukan penyidikan lanjutan. Berarti sudah ada kesepakatan untuk dilanjutkan terlibat lain? Ya, ada petunjuk dari jaksa juga untuk kita lakukan penyidikan lanjutan. Pak, jadi kan berapa yang diterima oleh Direktur Apindo dari tersangka S? Untuk nominal nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Dari situ memang penggunaan anggaran 7,265 ini pure dilakukan oleh saudara S dengan mempergunakan untuk keperluan hal-hal yang di luar daripada pelaksanaan pekerjaan ini, karena proyek pekerjaan ini dari awal pada saat dilakukan proses pembelian ini dari PT KS sendiri selaku pemilik lahan sudah mengeluarkan surat untuk penolakan dilakukan pembelian tanah tersebut, sehingga dari awal memang harusnya sudah tahu bahwa tanah ini tidak dijual, tetapi proyek ini tetap berjalan, sehingga memang ini sudah dari awal ada proses proses pengkalan yang dilakukan oleh saudara S dengan baik dengan pihak BUMD sendiri. Terima kasih. Terakhir, informasinya Direktur Apindo itu terseret juga dalam tindak pidana korupsi di daerah lain. Pak, benar itu Pak? Nanti kita cek lagi. Sementara kita masih fokus pada yang proses yang di sini. Terima kasih Mas. Cukup? Gaji? Pada nilai proyek yang dilelang Kita sampaikan. Oke. Jadi untuk nilai proyek yaitu 48.438.360 rupiah. pekerjaan aset dalam. Betul. Mau pembangunan jalan di PT Marina Cipta Prakasa KSU di sana jalan posisinya. Kalau status jalannya sendiri itu milik AS atau BUMD? BUMD karena itu sorry jalan menuju PKS. Nah, jalan PKS tapi dikerjakan atau pengerjaannya adalah dari BUMD. Ini kan 48 miliar, berapa panjang ruas jalan itu? Mau diceritakan, jadi ini ada dua terkait dengan jalan ini hanya jalan akses, ya jalan akses, bukan jalan yang ini ada di proyek yang satunya lagi. Jadi ini ada dua kasus, satu jalan akses, satu jalan untuk jalan kubur. Jadi ini jalan akses yang hanya untuk melewati saja, itu dengan jumlah total 48 M ini, dan itu dengan adanya penolakan dari KS sebenarnya ini tidak boleh dilaksanakan, tetapi dari pihak Dirut bekerjasama dengan saudara S ini tetap dilaksanakan proses pencairan uang, terutama uang muka. Jadi ini yang uang muka ini dicairkan 7 M sekian itu, kemudian dari hasil temuan BPKP sudah diberikan kesempatan kepada pihak PT Apindo untuk mengembalikan, tetapi sampai dengan jatuh batas waktu untuk pengembalian ini yang bersangkutan tidak mengembalikan, sehingga kita lanjutkan dengan proses ini. Terima kasih. Cukup? Ada yang lain? Terakhir? Dan sekedar informasi dengan sekalian, tadi ada yang nanyakan saya dengar. Jadi proyek ini mulai tahun 2021, kemudian kurang lebih sesuai dengan tender atau kontrak kerjanya adalah 1 tahun, cuma dalam 1 tahun itu tidak bisa terlaksana. Dari itulah akhirnya didalami dan diberikan informasi, kemudian ditindaklanjuti oleh sudut Bikor. Dan setelah ini tersangka juga langsung nanti tahap 2 sudah timbul oleh Kejaksaan Tinggi. Sekian, terima kasih rekan-rekan sejarah atas kehadirannya. Kita foto di depan.
Oke rekan-rekan sekalian, hari ini kita ada kegiatan press conference terkait dengan tindak pidana korupsi yaitu terjadi di Cilegon dengan total kerugian sekitar 7 miliar. Kemudian tersangka saat ini sudah diproses dan masih kita kembangkan. Kemudian mudah-mudahan nanti bisa terlaksana. Dan aset saat ini yang sudah diamankan 900 juta sekian. Mudah-mudahan yang lain juga ditelusuri, termasuk aset yang lain nanti bisa dikembalikan. Kemudian pasal yang disangkakan yaitu pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Jungto pasal 55 ayat 1 KUA Perdata yaitu ancaman pidana minimal 4 tahun, maksimalnya 20 tahun, dendanya minimal 200 juta dan nanti tertinggi 1 miliar. Dua orang ini kerjasama seperti apa Pak? Kebetulan yang satu yang sehari sakit itu benderanya atau pemilik bendera, sementara yang pelaksana tadi SM yang sudah kita amankan. Ini dari dua perusahaan atau beda perusahaan? Beda perusahaan. Sebagai pemenang lelang? Betul. Jadi hanya yang satu bendera hanya sebagai bendera untuk pemenang lelangnya, cuman itu yang ngerjakan yang tersangka tadi atas nama inisial SM. Ini pengadaan apa sih Pak? Proyek apa sih? Jalan. Pembangunan jalan di Cilegon, jalan akses Warnasari. Berapa kilometer Pak? Kalau panjang, Indikasi dulu aja Pak, indikasi penyelewengan dari pengerjaan proyek. oke, karena dikerjakan yang jatuh tempo dalam arti panjang jalan kurang lebih 1 kilo, kemudian jatuh tempo pekerjaan proyek di awal 2001 yang harusnya 2002 selesai, ini belum selesai. Ini awal kecurigaan dan ini tidak dilanjuti oleh Subdit Tipikor, dan alhamdulillah dari hasil penyelidikan itu dikembangkan, ditingkatkan penyidikan dan ditetapkan tersangka 2 tersebut. Berarti dia sudah Masih ada kemungkinan penambahan tersangka Pak? Sudah, tapi belum selesai. Pekerjaan persiapan, jadi belum selesai diselesaikan karena terkait dengan ganti rugi untuk lahan itu belum terlaksana. Ada mungkin nantinya tersangka-tersangka lain dari Kemungkinan ada, saat ini masih didalami, mudah-mudahan nanti ada, baik termasuk aset termasuk yang lain masih dikembangkan.